Pembicaraan mengenai Taehyung yang menginginkan hubungan mereka segera menuju tahap serius kemarin, jujur saja Yeon cukup merasa tak nyaman. Setelah apa yang sudah terjadi dengan hubungannya bersama dengan Jungkook kemarin, Yeon memutuskan kedepannya untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjalin hubungan. Untuk saat ini ia masih ingin menikmati status kesendiriannya sembari melihat pembuktian perasaan Kim Taehyung. Menggerutu pelan ketika waktu santainya terganggu oleh suara bel pintu depan. Gadis itu beranjak dengan malas membiarkan siaran TV tetap menyala selagi ia menemui tamunya. Jaehyun tersenyum maklum melihat reaksi takut Yeon. Aku kemari ingin bertemu putriku, bolehkah aku masuk ke dalam? Ya silakan, ucapnya ragu karena belum terbiasa berdua bersama dengan Jaehyun. Kalaupun mereka bertemu pasti ada Taehyung atau Min Seok. Kenapa berdiri terus di sana? Kemarilah, tanya Jaehyun sedikit heran melihat Yeon hanya berdiri di ambang pintu dengan raut Lisa yang jelas ketara. Dari situ menggigit bibirnya dengan cemas. Tapi Jaehyun segera berdiri menghampiri Yeon di sana, memegang pundak putrinya itu dengan lembut, namun justru membuat tubuh Yeon menegang. Aku sudah memaafkan apa, ucap Yeon lirih. Benarkah? Gadis itu mengangguk pelan tanpa ingin melakukan kontak mata dengan Jaehyun. Aku sangat sedang mendengar hal itu, ucap Jaehyun penuh haru. Yeon menatap Jaehyun lekat, rasanya sudah lama sekali tak lagi mendengar lagi baru payah itu bercerita tentang istrinya. Jujur saja Yeon merindukan hal itu. Mengenang kebersamaan keluarga kecil mereka sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Dulu kami selalu mengkhawatirkan bagaimana dirimu jika kami tak ada, karena kau sangat manja. Apa kau ingat? Yeon mengangguk pelan. Bagaimana mungkin ia melupakan hal itu? Masa lalunya. Ia tersenyum kecil saat mengingat dirinya yang selalu saja menempel kemanapun kedua orang tuanya pergi. Dan akan segera memaafkanmu setelah Papa pulang dengan membawa banyak mainan sebagai oleh-oleh. Sambung Yeon tanpa sadar. Setiap malam kau selalu merengek meminta tidur bersama kami. Sekarang kau mengerti bukan mengapa dulu kau tak kunjung mendapatkan seorang adik, meskipun kau sangat menginginkannya. Jaehyun terkekeh pelan. Ini saja dulu yang memberi sedikit ruang pada kedua orang tuanya. Mungkin saat ini Yen sudah memiliki seorang adik. Aku menyesalinya sekarang, ucap Yeon lesu.
namun membuat tawa Jaehyun meledak. Tangan lelaki parubaya itu sudah terulur, mengajak lembut berambut sengana. Aku juga tak percaya mampu bertahan sampai saat ini. Tampaknya Tuhan selalu memberiku kekuatan juga kesabaran berlebih untuk menghadapi semuanya. Aku sangat bersyukur akan hal itu, jelas Yen. Obrolan mereka masih berlanjut. Setelah itu, membuat Yen yakin ia sudah menemukan sesuapanya yang dulu. Ketika Yen sudah merasa sangat nyaman, ia membawa Jaehyun pergi keluar untuk makan siang bersama. Bukan tempat yang jauh, hanya kafe di dekat apartemen. Jaehyun menatap buku menu sekilas, tiramisu dan es americano. Baik, tunggu sebentar. Gadis pelayan itu kemudian berlalu dari hadapan mereka. Apa kau masih tidur dengan mengenakan piyama bergambar kelinci? Tanya Jaehyun dengan senyum jahil. Tentu saja tidak, Ella dengan segera. Suaranya berubah menjadi lirih di akhir kalimat. Aku bukan anak kecil lagi. Sekarang aku seorang gadis yang sudah tumbuh dewasa. Ya, itu benar. Jaehyun mengangguk setuju. Anien kami sudah dewasa sekarang. Bahkan sebentar lagi akan segera menjadi milik orang lain. Obrolan mereka terhenti sejenak ketika gadis pelayan itu kembali dengan membawa pesanan mereka. Sebenarnya aku datang menemuimu untuk menyampaikan sesuatu. Kami sudah membicarakan ini sebelumnya, balas Jaehyun. Membicarakan apa? Jangan tegang begitu, hibur Jaehyun. Aku menyetujuinya meskipun kalian belum lama bertunangan karena aku pikir Taehyung adalah laki yang baik. Ian mendengus pelan. Aku tidak tahu, dia memang baik, tapi ini sulit. Jaehyun dapat menangkap kurat gelisah Ian di sana. Berikan dia kesempatan, sedang aku coba menerima seseorang, namun ia adalah ketakutan terbesarku. Meskipun saat ini dia juga yang menjadi sumber semangat bagiku untuk tetap bisa melanjutkan hidup ini, jelas YM. Ian segera teringat dengan ucapannya tempo hari, padahal aku hanya asal menyebutnya waktu itu. Jadi kau setuju jika seandainya ini dipercepat, tanya Jaehyun. Bukan begitu maksudku, Ian yang kemudian menatap Jaehyun penuh curiga. Sebenarnya apa yang sudah kalian rencanakan di belakangku? Bagaimana kalau 4 bulan lagi? Ucapan Jaehyun mampu membuat kedua mata Ian membulat sempurna. Ian tampak tak sabar menunggu Taehyung pulang dari perusahaan. Serta tidak lagi berkata jika ia masih berada di jalan ketika Ian menghubunginya. Ini sudah hampir setengah jam yang lalu hingga membuat Ian merasa jengkel dan ingin memaki Taehyung ketika ia menampakkan batang hidungnya nanti. Suara pintu terbuka membuat Ian segera bangkit dari sofa. Taehyung tengah melepas kedua sepatunya ketika Ian mulai mengomel. Taehyung berbalik menatapnya di sana, wajahnya tanpa lelah, namun ia jatuh tersenyum mendengar ocehan gadis itu. Teman sekali ingin aku segera pulang. Kau pasti merindukanku ya, kodanya.
Taeyong hanya terkekeh mendengar Yen menggerutu. Kemarilah, aku tadi mampu membeli cheesecake strawberry, undangnya. Yen menurut untuk berjalan mendekat, raut wajahnya tampak datar. Saat menatap kue yang tampak menggiurkan itu, tangan gadis itu terus mengambil buah strawberry utuh di atas kue dan mulai memakannya. Aku punya persediaan strawberry dalam kulkas, ambil saja sebagai gantinya, balasnya dengan enteng. Bagi Taeyong berdebat dengan Yen seperti hiburan tersendiri baginya. Namun niatnya untuk membalas ucapan Yen terhenti ketika menyadari perubahan raut wajah tunangannya itu. Dari siang Abah datang menemuiku, memberitahu jika kita akan segera menikah, dan itu 4 bulan lagi. 4 bulan mungkin Taeyong. Bayangkan 4 bulan, orang gadis itu berlebihan, bahkan jari lentiknya ikut menunjukkan jumlah 4. Aku belum mendengar kabar ini sebelumnya dari Apochi, tapi berarti kita akan menikah secepat ini. Sejujurnya, aku tidak ada masalah dengan hal itu, balas Taeyong. Senyum Taeyong segera menghilang. Mengapa harus dibatalkan? Tutupnya sama sekali tak membuatnya Yen menciut. Gadis itu balik menatap Taeyong dengan tajam. Aku belum siap menikah. Jika Taeyong sangat yakin dengan hal ini, mengapa Yen justru tidak? Taeyong terlalu memikirkannya. Yen segera angkat kaki dari dapur, meninggalkan Taeyong sendirian di sana.